Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya dan Salam Kebajikan, salam sejahtera kepada kita semua. Perkenalkan, kami dari delegasi UPT SMA Negeri 11 Pangkep dengan nama Ting Menjelang Purna, dengan saya sendiri Andi Ahmad Bila Abbas selaku pembicara 1. Di samping saya Maria Manela Swetela selaku pembicara kedua dan juga pembicara penyimpul, dan di samping kanan paling ujung ada Syarul Azhar selaku pembicara ketiga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Kepada tim kontra, saya persilakan untuk memperkenalkan timnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim 4 Detachment 1 Kota Makassar, berpikir kritis, cerdas, dan hebat. Saya sendiri Rizqullah Asafik selaku pembicara pertama, dan di samping kiri saya ada Jeffrey Aljabar selaku pembicara kedua, dan di samping kiri Jeffrey Aljabar ada Julia Shanina Nasim Palas selaku pembicara ketiga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada tim kontra. Selanjutnya, mari kita masuk kepada tahap debat kita pada hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, timekeeper ada di sebelah sana. Kepada pembicara pertama tim pro, waktu Anda 5 menit 20 detik dimulai ketika Anda berbicara. 3, 2, 1. Dewan juri yang kami hormati, sebelum Rana merangkak tenaga kompetisi saya akan membahas aset up dan juga aspek-aspek yang akan mempengaruhi pada musik kita pada kali ini, yaitu Dewan ini akan melarang plastik sekali pakai secara nasional. Definisi A. Plastik merupakan polimer yang dibentuk maksimal dari fleksibel plastik yang dihasilkan oleh bahan-bahan kimia. Untuk kebutuhan sehari-hari manusia, tentu ini menjadi fleksibel dan juga nilai ekonomis, sehingga semua kalangan dapat menggunakan plastik ini, sehingga ini menjadi kekhawatiran kami ke depannya. Ayo sama-sama kita melihat karakteristik dari plastik itu sendiri, Dewan Juri kami hormati, di mana plastik bersifat susah untuk terdaur ulang, sehingga limbah plastik ini sangat berbahaya jika penggunaan berkali-kali dan juga jika sekali pakai dan dibuang, karena dengan hanya sekali pakai ini maka limbah plastik akan terus meningkat dan juga bertumpuk, bukan, Dewan Juri kami hormati, sehingga kita melihat karakteristik plastik sekali pakai itu sendiri, yaitu satu kali pakai lalu dibuang. Ini akan terus menumpuk dan juga menyebabkan bagaimana kerusakan iklim ke depannya. Kedua, B. Limbah. Sadari, Dewan Juri kami hormati, bahwa limbah diklasifikasi berbagai sektor. Namun sebenarnya dari salah satu sumbernya yaitu adalah limbah rumah tangga yang menyumbang limbah produktivitas sehari-hari, seperti misalnya penggunaan plastik minimarket, botol plastik, botol sekali pakai, dan juga bagaimana penggunaan sehari-hari kepada masyarakat. Maka lahirnya musik kita pada kali ini karena adanya urgensi yang mendesak, Dewan Juri kami hormati, yaitu dengan adanya kebijakan pemerintah terhadap pengolahan sampah plastik. Nyatanya status quo saat ini pemerintah tidak seefektif itu untuk membuat bagaimana regulasi mereka terhadap bank sampah yang hanya memilah plastik yang bagus saja, sehingga plastik yang plastik yang sudah rusak ataupun yang jelek itu menjadi limbah baru. Jadi upaya pengolahan pemerintah ini tidak seefektif itu. Maka kami hadir untuk melarang penggunaan plastik dengan regulasi yang kami tetapkan dan juga mekanisme. Ada 3 poin mekanisme yang kami hadirkan, Dewan Juri kami hormati. Tentu sebagai pihak proposisi, kami menghadirkan regulasi yang pertama adalah kami akan melarang penggunaan plastik ini secara umum di tempat umum maupun di tempat privat. Dengan masyarakat dengan hadirnya kebiasaan tersebut, maka masyarakat didorong untuk dapat eco-friendly dan juga dapat membantu membawa tempat bekal sendiri, minuman sendiri, dan juga bagaimana mereka mengurangi kebiasaan penggunaan plastik mereka dengan menggunakan wadah yang bisa digunakan berkali-kali. Yang kedua, dengan pemberhentian produktivitas plastik sekali pakai ini, maka pemerintah akan mendorong kepada industri penghasil kebutuhan pokok, misalnya tempat pembuatan sabun, odol, dan lain sebagainya, untuk mereka menyediakan sistem refill di minimarket dan juga swalayan tertempat di mana masyarakat disediakan refill dan juga kebutuhan pokok mereka, di mana penggunaan swalayan tersebut menyiapkan wadah dan juga di mana dapat di refill setiap waktu apabila habis, sehingga konsumen terdorong untuk mengurangi penggunaan plastik, bukan, Dewan Juri kami hormati. Misalnya mereka ingin membeli sabun, maka swalayan hanya menyediakan sabunnya atau saja tanpa menyediakan plastik dan lain sebagainya, sehingga konsumen tersebut membawa wadah dari rumah sendiri. Yang ketiga, Dewan Juri kami hormati, perbedaan kami dan juga tim oposisi adalah kami, sehingga selain juga mengurangi plastik, kami juga akan tetap mengolah lingkungan terhadap tentang sampah. Mengapa? Sebab bank sampah akan harus melalui proses pemilahan terlebih dahulu tanpa adanya pengurangan sampah. Ini diperlakukan sebagai langkah mitigasi kami, di mana kami perbedaan antara tim oposisi dan juga proposisi, Dewan Juri kami hormati. Tim proposisi selain mengurangi penggunaan sampah plastik, kita juga akan mengolah sampah plastik tersebut. Sedangkan tim oposisi hanya mengolah sampah plastik dengan adanya bank sampah. Dan sudah saya menjelaskan bahwa ini mengalami kekurangan dan juga catatan.
catatan Dewan Juri kami hormati. Lagi pula ini didukung dengan keputusan MK, bukan Dewan Juri kami hormati. Ayo sama-sama kita melihat di Provinsi Bali misalnya, itu sudah melarang penggunaan sampah plastik di swalayan dan juga minimarket setempat, di mana akibat keputusan MK tersebut dapat mempengaruhi hakim untuk dapat menetapkan regulasi tersebut ke swalayan di tingkat nasional. Ini sangat berdampak bagaimana mekanisme yang akan kami hadirkan. Dewan Juri kami hormati, tentu poin justifikasi kami adalah masyarakat akan tetap menggunakan plastik apabila tidak adanya aturan pemberhentian plastik. Ini bukan Dewan Juri kami hormati, karena plastik kita lihat, plastik itu bersifat fleksibel dan juga ekonomis, sehingga penggunaan plastik ini akan terus berjalan di satu posisi dan mereka tidak dapat menghentikan penggunaan plastik ini di industri masyarakat. Sedangkan di posisi penggunaan plastik ini masih tetap dihentikan, sehingga kami memiliki larangan preventif. Masuk pada larangan argumentasi kami, di mana saya memiliki dua pokok argumentasi lagi. Yang pertama, mengapa hal ini penting Dewan Juri kami hormati. Yang kedua adalah mengapa kami jauh lebih baik dibandingkan tim oposisi. Satu, mengapa hal ini penting? Sadari bahwa dengan penggunaan plastik ini suatu hari ini membuat masyarakat akan menghasilkan limbah yang terus-menerus meningkat, bukan Dewan Juri kami hormati. Ayo sama-sama kita melihat, misalnya satu rumah memiliki 3 anggota keluarga. Anggota keluarga tersebut menghasilkan plastik setiap harinya, maka satu rumah itu akan menghasilkan 3 plastik dalam satu harinya. Ayo kita melihat bagaimana jika skala ini prioritas ini disertakan atau semuanya, maka setiap harinya akan banyak sampah plastik yang menumpuk. Maka dibandingkan dengan regulasi kami menggunakan sampah plastik ini, kami akan menghentikan penggunaan sampah plastik ini dengan bagaimana habit masyarakat untuk menggunakan, bagaimana mereka penghentian sampah plastik dengan menggunakan bahan-bahan eco-friendly dan juga menggunakan sistem refill, di mana sebab pengurangan plastik ini sebagai pengenalan limbah dan juga bukan. Kemudian mengapa jauh lebih baik? Karena kami memiliki sistem regulasi yang itu refill, dan juga bagaimana kami memiliki kebiasaan masyarakat jauh lebih baik, di mana masyarakat itu dilarang menggunakan sampah plastik, sehingga masyarakat itu akan terdorong untuk membawa botol, membawa wadah sendiri yang ramah lingkungan, sehingga penghasilan limbah plastik ini dapat berkurang. Dewan Juri kami hormati, kami sebagai tim oposisi harus menjelaskan apakah mereka dapat mengurangi sampah plastik ini dengan regulasi yang mereka tetapkan. Maka dari itu kami bangga menjadi tim proposisi. Terima kasih kepada pembicara pertama tim pro. Selanjutnya kepada pembicara pertama tim kontra. Waktu Anda 5 menit 20 detik dimulai ketika Anda berbicara. Pidato saya akan mulai dalam 3, 2, dan 1. Bukan hanya tinta yang menerangkan sejarah, tetapi kebijakan bijak yang mengukir masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, moderator yang kami hormati, serta rekan berpikirku dari tim proposisi yang kami banggakan. Sebelum memasuki argumentasi, saya akan membidas argumentasi dari pihak pro, yang dimana saudaraku mengkhawatirkan bahwasanya dari tim proposisi mengatakan plastik akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Namun Dewan Juri yang terhormat, perlu kita sadari bersama bahwa bukankah sebenarnya penggunaan plastik sekali pakai bukan hanya suatu kesalahan, tapi kompleksitasnya yang melibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan hal itu. Dewan Juri yang terhormat, lanjut argumentasi. Dewan Juri yang terhormat, memulai perdebatan kali ini, izinkanlah saya memberikan gambaran mengenai dampak jikalau pemerintah melarang penggunaan plastik sekali pakai. Dewan Juri yang terhormat, yaitu 1, akan berdampak pada bidang ekonomi. Sadarlah Dewan Juri yang terhormat bahwasanya Asosiasi Industri Plastik menyumbang sekitar 1,2% dari PDB global dan memberikan pekerjaan langsung kepada jutaan orang seluruh dunia. Artinya apa Dewan Juri? Jikalau kita melarang penggunaan plastik sekali pakai, artinya sama saja kita menurunkan produksi dan meningkatkan pengangguran. Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, sadarilah bahwasanya di dalam penjual belian, kepuasan konsumen menjadi salah satu target utama oleh produsen. Artinya apa Dewan Juri? Jikalau kita melarang penggunaan plastik sekali pakai, maka ini akan membuat konsumen merasa tidak nyaman. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah Dewan Juri, survei yang dilakukan oleh Pew Research Center menemukan bahwa 68% dari responden yang ada merasa bahwa plastik sekali pakai akan membuat hidup lebih nyaman. Dewan Juri yang terhormat, memasuki definisi A. Plastik
Plastik merupakan produk polimerasi sintetik atau semi sintetik yang terbuat dari kondensasi organik atau penambahan polimer-polimer. Polimer adalah suatu bahan yang terdiri dari unsur karbon, oksigen, hidrogen, klorin, beren, dan nitrogen. Yang kedua, nasional. Nasional adalah kebangsaan yang meliputi segala hal tentang suatu bangsa yang berhubungan dengan paham bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sikap kebangsaan yang meliputi segala hal tentang suatu bangsa-bangsa yang berkaitan dengan kebudayaan hingga cita-cita. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu, saudara Dewan Juri, dapat kita artikan mosi kita pada kali ini yaitu wujud kebangsaan maupun cita-cita dari pemerintah untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai. Namun, sebaliknya Dewan Juri, kami dari pihak oposisi tidak mengamini hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, melainkan kami akan merubah cita-cita pemerintah yang dimaksud di sini agar lebih mensejahterakan tingkat pengangguran di dalam perindustrian kertas ini. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah, bukankah sebenarnya penggunaan plastik sekali pakai bukan hanya suatu kesalahan, tapi kompleksitasnya, Dewan Juri yang terhormat, yang melibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan hal ini, Dewan Juri yang terhormat. Dan kami dari pihak oposisi mempunyai solusi yang solutif jika saudaramu dari tim proposisi sangat mengkhawatirkan hal tersebut. Perlu kita ketahui merupakan analisis efektivitas pengendalian sampah plastik untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup di berbagai kota. Salah satunya Semarang yang menerapkan hal ini dengan berbagai alasan, yaitu satu, kemudahan dalam penggunaan, yang kedua, kesehatan dan kebersihan, dan yang ketiga, gaya hidup modern. Menurut data dari Badan Lingkungan Hidup Amerika Serikat, sampah plastik sekali pakai justru hanya menyumbang 10% dari total sampah yang ada di Amerika Serikat. Artinya apa, Dewan Juri yang terhormat? Memanglah pemerintah tidak seharusnya melarang penggunaan sampah plastik sekali pakai ini. Maka dari itu kami memiliki ada dua argumentasi utama yang mendukung standing position kami selaku pihak oposisi, yaitu satu, akan berdampak negatif pada perekonomian, dua, kenyamanan dan kepuasan konsumen. Ya, maka dari itu saya mempunyai solusi yang solutif untuk mendukung standing position kami, Dewan Juri yang terhormat, yaitu satu, kami menawarkan solusi pertama, yaitu pemerintahan membangun infrastruktur, yang kedua investasi infrastruktur, dan yang ketiga pemerintah memberi edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran dari dampak lingkungan, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu dengan tegas, lugas, dan mantap, saya tim oposisi menyatakan tidak setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Sekian, saya bangga jadi tim oposisi. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama tim kontra. Selanjutnya pembicara kedua dari tim pro. Waktu Anda 5 menit 20 detik dimulai ketika Anda berbicara. Sebelum pidato, untuk preferensi interupsi bisa langsung lakukan secara verbal. Mohon untuk tidak spam karena itu akan mengganggu saya. Ya, baik, argumentasi akan saya mulai dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Dewan Juri, sebelum masuk lebih jauh ke dalam ranah argumentasi, beberapa poin sanggahan dan respon dari pihak proposisi. Satu, kami rasa pembicara satu dari tim oposisi hanya datang dan mengartikan mosi ini dalam hal untuk keuntungan ekonomi semata. Tetapi sadari Dewan Juri, dalam pembangunan berkelanjutan pun kita tidak memerlukan keuntungan ekonomi semata untuk membuat suatu pembangunan keberlanjutan. Kita juga perlu melihat dari sisi lingkungan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika mereka hanya datang dengan mekanisme dan solusi mereka yang kami rasa hanya untuk melakukan keuntungan ekonomi, ini pada akhirnya tidak akan pernah baik pada sisi mereka, sebab pada akhirnya masalah lingkungan tidak pernah mereka selesaikan pada sisi mereka, dan bahkan semua argumentasi mereka tidak bisa mengcover hal itu. Tetapi masuk ke dalam poin ranah bidasar satu Dewan Juri, mereka mempermasalahkan masalah ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Tetapi sadari Dewan Juri bahwa ketika proposal dari tim proposisi pada akhirnya diterima dan diberlakukan, sadari ketenaga kerjaan ini juga akan terbuka dari banyak sektor, khususnya dari produk eco-friendly itu sendiri, dan nilai tidak akan pernah dipahami oleh sisi mereka. Sebab sadari tidak, terima kasih,
lain khususnya dari eco-friendly. Kedua, kami baik silakan. Terima kasih saudaraku. Yang sudah perlu kita ketahui faktanya wakil ketua umum Asosiasi Industri Plastik Indonesia menyatakan bahwasannya dalam pandangan aturan plastik dapat pasti akan menghantam ke industri dan membuat sekitar 5 orang kehilangan pekerjaan. Dewan sudah terhormat atas bagaimana dari pihak produk membuktikan hal tersebut. Dewan sudah terhormat kita pahami bahwasannya ini. Baik, Dewan Juri, mari sadari ini sudah kami jelaskan bahwa pada akhirnya ini terjadi ketika proposal ini tidak diterima. Tetapi implikasinya ketika proposal ini terjadi, pada akhirnya sektor-sektor industri plastik akan tertutup secara perlahan dan pada akhirnya diganti oleh sektor-sektor eco-friendly untuk menghasilkan produk mereka. Oleh karena itu, ketenaga kerjaan juga akan terjadi pada sisi kami dari sektor yang lain dan menggantikan plastik itu sendiri. Kemudian kedua, masalah kepuasan konsumen dan lain sebagainya. Kami rasa pihak oposisi sangat jahat pada akhirnya sebab mereka lebih memanjakan masyarakat mereka dalam habit buruk mereka untuk menggunakan plastik sekali pakai dan tidak pernah mempertimbangkan masalah lingkungan yang terjadi karena memanjakan konsumen mereka, kepuasan konsumen mereka dan lain sebagainya. Kemudian ketiga, Dewan Juri, oleh karena itu kami rasa tidak ada urgensi mengapa masalah pengangguran jauh lebih penting sebab dalam konsep pembangunan berkelanjutan pun kita tetap memerlukan mempertimbangkan dua aspek yaitu lingkungan dan juga ekonomi. Oleh karena itu dari segi solusi dan lain sebagainya pada akhirnya semua argumentasi mereka tidak bisa dikredit. Masuk ke dalam ranah argumentasi mengapa pemerintah memang perlu untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai. Sadari Dewan Juri, mari lihat dari evaluasi status quo saat ini. Pemerintah sudah melakukan banyak hal tetapi nyatanya apa? Dari hari ke hari bahkan tidak ada perubahan yang terjadi. Sampah plastik masih menumpuk di mana-mana. Oleh karena itu pembicara satu kami sudah jelaskan, kami hadir dalam perdebatan hari ini dengan melakukan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai. Mengapa pelarangan akan jauh lebih baik daripada solusi mereka? Sadari Dewan Juri, pada akhirnya dengan melakukan pelarangan pada akhirnya masyarakat mau tidak mau memang harus beralih sebab ketika pelarangan ini sudah masuk dalam kebijakan pemerintah itu artinya secara nasional ini akan diterapkan sehingga masyarakat mau tidak mau mereka harus mematuhi hal tersebut. Implikasinya apa Dewan Juri? Sadari pada akhirnya sebab sadari Dewan Juri ini akan membuat masyarakat progresif di status quo. Mengapa demikian? Sebab dengan memberikan mekanisme pelarangan ini masyarakat pada akhirnya harus beralih untuk menggunakan produk mereka, entah itu mereka awalnya paham atau tidak terima kasih, tetapi setidaknya pada sisi kami sudah ada kepastian bahwa limbah sampah plastik ini akan berkurang. Dan juga Dewan Juri, masalah kesadaran masyarakat, kami rasa kesadaran masyarakat itu sendiri justru akan jauh lebih tercapai pada sisi kami sebab dengan melakukan pelarangan pada akhirnya ini akan membuat masyarakat seperti yang telah kami jelaskan mau tidak mau harus mematuhinya sehingga ini akan menciptakan habit pada masyarakat itu sendiri untuk punya urgensi dan kepentingan. Dewan Juri, komparasinya apa? Mari bandingkan pada sisi mereka. Ketika pelarangan tidak pernah dilakukan Dewan Juri, pada sisi mereka masyarakat akan terus mempertahankan habit buruk mereka yaitu terus menggunakan sampah plastik sekali pakai kemudian dibuang dan dibiarkan menumpuk begitu saja. Tetapi Dewan Juri, sadari ketika pada akhirnya pelarangan ini dilakukan pada dunia proposisi, lihat masyarakat akan progresif sebab mereka memang harus mematuhi itu dan juga dari pemerintah kami sudah sediakan mekanisme yang jelas yaitu bahwa pada akhirnya dari swalayan juga akan tetap akan menciptakan satu sistem refill dan juga tetap akan menyediakan produk-produk eco-friendly-nya. Oleh karena itu Dewan Juri tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari tim proposisi sama sekali. Oleh karena itu Dewan Juri pada akhirnya hal yang dapat dijaminkan tim pro untuk menang pada akhirnya kami mampu mengatasi masalah lingkungan itu sendiri yaitu sampah plastik memang dapat dikurangi dari melakukan pelarangan ini. Dan juga Dewan Juri kami sudah mengcover kepada Anda bahwa masalah ekonomi juga pada akhirnya tidak perlu untuk dikhawatirkan sebab pada akhirnya ketika proposal ini diterima masalah ketenaga kerjaan yang dikhawatirkan oleh mereka juga akan didapatkan dari sektor lain khususnya dari produk eco-friendly itu sendiri yang juga tentunya tidak kalah masif nantinya. Oleh karena itu Dewan Juri pada akhirnya kami dapat memenangkan perdebatan ini dan kami bangga menjadi tim proposisi. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua tim pro. Selanjutnya kepada pembicara kedua tim kontra. Waktu Anda 5 menit 20 detik dimulai ketika Anda berbicara. Pidato saya mulai dalam 3, 2, 1.
Gubernur CS Privoy menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sidang Dewa Juri yang terhormat, sadari tadi kami mengajukan interupsi dan terlalu banyak interupsi yang ditolak Dewan Juri sehingga kita tidak bisa menelaah argumen yang disampaikan pihak pro itu benar atau tidak Dewan Juri. Kita tidak bisa mengkaji apakah data tersebut valid Dewan Juri yang terhormat sehingga mereka banyak mengulang interupsi kami Dewan Juri yang terhormat. Sadarilah Dewan Juri yang terhormat, sadari tadi pihak kontra mengatakan bahwa masyarakat akan dapat beralih jika pelarangan kertas sekali pakai ini terapkan di Dewan. Tapi faktanya Dewan Juri yang terhormat, Per Research Center menemukan bahwa 68% responden yang ada merasa bahwa plastik sekali pakai ini akan membuat hidupnya lebih nyaman Dewan Juri yang terhormat. Artinya apa Dewan Juri yang terhormat? Di pihak kontra mengatakan bahwa membuat masyarakat lebih mudah untuk berganti kebijakan Dewan Juri terhormat. Hal ini sangatlah Dewan Juri kontradiktif terhadap fakta yang terjadi saat ini Dewan Juri terhormat. Kemudian Dewan Juri terhormat bahwasanya pihak lawan mengatakan bahwa mereka justru tidak menjawab interupsi dari kerawan kami, yaitu kerawan kami mengatakan bahwasanya Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Plastik di Indonesia, Budi Santoso Sediman, mengaku keberatan dalam penerapan penggunaan plastik sekali ini. Dewan Juri terhormat, silahkan saudariku. Kalau bisa dari Dewan Juri terhormat ataupun kutipan itu mau diambil hari terjadi sebelum proposal ini direalisasikan. Tetapi mari kita berpikir logik pada akhirnya ke depannya ketika proposal ini, mari bayangkan ketika proposal ini pada akhirnya direalisasikan, pada akhirnya semua kekhawatiran tentang ketenaga kerjaan yang bahkan mereka kutip itu pada akhirnya kita bisa katakan akan tidak pernah. Sadari Dewan Juri yang terhormat, data Asosiasi Industri Plastik menyumbang data dari Asosiasi Industri Plastik menyumbang sekitar 1,2% dari PDB. Artinya apa Dewan Juri terhormat? Argumentasi yang disampaikan pihak lawan tidak beralasan Dewan Juri, karena perlu kita ketahui bersama Dewan Juri terhormat bahwa industri pabrik menyumbang 1,2% dari PDB Indonesia Dewan Juri terhormat, sehingga jika pelarangan plastik ini akan direalisasikan Dewan Juri, hal itu akan berdampak negatif terhadap ekonomi dan akan berdampak negatif terhadap ekonomi global Dewan Juri terhormat, karena sejatinya industri pabrik itu menyumbang 1,2% dari PDB negara Dewan Juri terhormat, sehingga artinya industri pabrik memperkerjakan seluruh jutaan warga yang ada di seluruh dunia Dewan Juri terhormat, sehingga jikalau produksi plastik ini pelarangan plastik sekali pakai ini diterapkan, hal ini akan menyebabkan banyak warga-warga yang telah akan mengurangi akan menambahkan tingkat pengangguran Dewan Juri terhormat. Kemudian memasuki tatanan argumentasi kami Dewan Juri terhormat, setidaknya ada 3 alasan pendukung yang menjadi alasan keberpihakan kami mengapa kami sangat menolak penuh mosi perdebatan kita pada kali Dewan Juri terhormat. Yang pertama itu dampak ekonomi yang negatif Dewan Juri, seperti yang telah pembicara pertama kami katakan bahwa industri plastik itu menyumbang 1,2% dari PDB global Dewan Juri, sehingga jikalau pelarangan penggunaan plastik sekali pakai ini diterapkan, hal itu justru akan menimbulkan tingkat pengangguran yang berlebih Dewan Juri terhormat. Kemudian memasuki yang kedua itu kenyamanan dan keputusan konsumen Dewan Juri terhormat. Perlu kita ketahui bersama Dewan Juri terhormat bahwa fakta lapangan yang terjadi saat ini Dewan Juri terhormat, menurut data dari riset kita menemukan bahwa hampir sebagian persen, 68% Dewan Juri, artinya 68% itu setuju bahwa bahwa plastik sekali pakai ini akan membuat hidup mereka lebih nyaman Dewan Juri terhormat. Artinya apa Dewan Juri terhormat? Larangan penggunaan plastik sekali pakai ini dapat mengganggu kenyamanan dan kepuasan konsumen. Kemudian yang kedua Dewan Juri terhormat, kebebasan dari hak konsumen. Perlu kita ketahui bersama Dewan Juri terhormat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen telah mengatur bahwa konsumen memiliki hak bagi untuk produk mereka terhadap apa yang mereka ingin perlakukan terhadap produk Dewan Juri terhormat. Termasuk apa Dewan Juri terhormat? Termasuk pelarangan plastik sekali pakai ini Dewan Juri terhormat. Sehingga jikalau kita menerapkan larangan penggunaan plastik sekali pakai ini terhormat, hal ini akan dianggap sebagai pembatasan terhadap konsumen, sehingga hal ini akan melanggar undang-undang tentang nomor 8 tahun 1999 tentang hak konsumen Dewan Juri terhormat. Kemudian memasuki solusi kami yang pertama, kami menawarkan solusi yang pertama itu pemerintah meningkatkan serta membangun infrastruktur sektor daur ulang
daur ulang penggunaan plastik. Jikalau saudara dari pihak proposisi mengatakan dan mengkhawatirkan dampak sampah ini akan mencemari lingkungan Dewan Terhormat, maka dari itu perlu kita perbaiki Dewan Terhormat dengan meningkatkan infrastruktur sektor daur ulang Dewan Terhormat. Kemudian kedua, investasi struktur Dewan Terhormat. Pemerintah mengalokasikan anggaran dana yang memperbaiki infrastruktur pengolahan sampah, termasuk fasilitas daur ulang yang lebih modern serta ramah lingkungan, sehingga kita akan dapat mengatasi jumlah plastik sekali pakai ini yang mencemari lingkungan Dewan Terhormat. Kemudian yang ketiga, pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat Dewan Terhormat. Dewan Terhormat tidak dapat kita pungkiri bahwa penyebab sampah ini banyak adalah kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri, sehingga kita perlu untuk mengatasi dan perlu mengedukasi masyarakat itu sendiri. Terhormat. Terakhir kali kami bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih kepada pembicara kedua, tim kontra. Selanjutnya kepada pembicara ketiga, tim pro. Waktu Anda 5 menit 20 detik dimulai ketika Anda berbicara. Untuk POI silakan untuk melakukan secara verbal, karena untuk secara langsung verbal, karena jika hanya mengangkat tangan itu tidak saya akan perhatikan. Argumentasi akan saya boleh dalam saat berbicara. Argumentasi akan mulai saya dalam hitungan 3, 2, 1. Baik Dewan Juri Terhormat, sebelum masuk ke ranah argumentasi, saya memberikan poin-poin bantahan kepada pihak oposisi. Ada 4 poin bantahan. Yang pertama, mengenai plastik akan memberikan kenyamanan dan kepuasan. Tapi Dewan Juri Terhormat, sampai kapan pihak oposisi akan terus mengikuti habit masyarakat untuk tetap menggunakan plastik sekali pakai, ketika hal tersebut akan berimplikasi buruk terhadap lingkungan, terutama ketika penggunaan sampah plastik secara terus-menerus mereka tidak batasi. Maka dari itu, dengan adanya pihak proposisi, mereka akan melakukan pelarangan terhadap penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian yang kedua, poin kedua mengenai ketenaga kerjaan, mereka sama sekali tidak merespon bagaimana ketika di oposisi tetap ada pembangunan, tetap akan ada hadir industri-industri baru untuk membuat produk-produk eco-friendly misalnya. Maka dari itu kekhawatiran mengenai tenaga kerja sama sekali tidak dapat dikredit Dewan Terhormat. Kemudian mereka sedari tadi hanya bermain silakan. Belum. Terima kasih. Baik, lanjut. Poin yang ketiga adalah bagaimana konsumen yang memiliki hak terhadap produk mereka, dan mereka menganggap bahwa pada dunia proposisi kami akan melanggar undang-undang terkait hak konsumen. Silakan. Sekali lagi Dewan Terhormat, berdebat bukan hanya seni berbicara, seni mendengarkan Dewan Terhormat. Dari tadi kami mengatakan bahwasanya data dari industri plastik, bahwa industri plastik ini menyumbang 1,2% dari PDB global Dewan Terhormat. Artinya PPO tidak gagal memahami bahwasanya industri plastik ini sangat berperan penting dalam ekonomi global. Sekian dari terima kasih. Tetapi lihat Dewan Terhormat, ketika mereka mau menyampaikan data-data kutip pendapat tersebut, tetapi lihatlah ketika data-data tersebut disampaikan ketika proposal ini belum terlaksana sama sekali. Jadi hal tersebut kutipan data tersebut tidak dapat dikredit sama sekali, karena hal tersebut terjadi sebelum adanya pelaksanaan dari proposal yang kami akan berikan. Kemudian yang ketiga, lanjut kepada poin bantahan. Yang ketiga adalah konsumen akan memiliki hak terhadap produk mereka, dan mereka menganggap bahwa pada dunia proposisi akan melanggar undang-undang terhadap konsumen. Tetapi ketahui Dewan Terhormat, hal tersebut mengenai hak konsumen akan tetap terpenuhi di sisi kami. Karena kenapa? Karena dengan adanya perubahan masyarakat, dengan adanya penggunaan plastik sekali pakai, mendorong masyarakat untuk menerapkan gaya pola hidup masyarakat yang ramah lingkungan. Maka dari itu masyarakat akan tetap bisa mendapat hak konsumen mereka, misalnya dari yang diberikan oleh pihak pembicara satu kami, sehingga pembicara kedua kami mengenai bagaimana adanya refill yang akan disediakan oleh supermarket atau sekolahan-sekolahan di Dewan Terhormat. Kemudian yang ketiga, mereka menghadirkan mekanisme dengan adanya kesadaran masyarakat yang akan terus terjadi di sisi mereka. Tetapi ketahuilah Dewan Terhormat, dengan mereka sama sekali tidak memberikan bagaimana kejelasan tentang bagaimana mereka akan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Silakan.
Bagi Dewan Juri hal tersebut sudah mereka introduksi secara 2 kali, tetapi hal tersebut sudah saya jelaskan pada proses sebelumnya Dewan Juri. Baik, masuk ke ranah argumentasi saya. Mengapa pada akhirnya pelarangan plastik sekali pakai secara nasional merupakan langkah yang tepat untuk mencapai goals dalam rangka mengurangi sampah plastik dari lingkungan daripada di dunia oposisi akan menerapkan goals kesejahteraan masyarakat. Tetapi ketahuilah Dewan Juri kawan, mari kita melihat bagaimana kesejahteraan masyarakat itu, yaitu dengan adanya lingkungan mereka yang sehat, lingkungan mereka yang baik, bukan bagaimana mereka hanya terus memperhatikan bagaimana dampak ekonomi terhadap bangsa kita pada hari Dewan Juri terhormat. Ketahuilah Dewan Juri terhormat, penggunaan plastik sekali pakai paling banyak digunakan oleh masyarakat karena mudah dijangkau dan murah. Tetapi apakah mereka pihak oposisi tidak pernah memikirkan dampak pada penggunaan plastik yang menjadi masalah krusial dan harus segera ditangani oleh pemerintah? Dampak yang sangat sering terjadi dan terlihat di Indonesia saat ini adalah banjir. Banjir ini terjadi ketika adanya penumpukan sampah di selokan misalnya, karena adanya penumpukan sampah di plastik misalnya adanya penumpukan plastik sekali pakai, ini akan menyebabkan banjir yang sangat berimplikasi buruk kepada masyarakat. Maka dari itu dengan adanya pelarangan maka hal-hal tersebut tidak dapat berimplikasi buruk terhadap lingkungan. Apalagi plastik ini menjadi bahan ataupun barang yang sangat sulit terurai bahkan hingga puluhan hingga ratusan tahun. Tapi pada mereka ketika mereka tidak melakukan pelarangan terhadap plastik sekali pakai, ini akan berimplikasi buruk karena mereka membiarkan bagaimana plastik tersebut tetap menumpuk dan membiarkan dan tidak akan memperhatikan bagaimana kesehatan masyarakat terjamin Dewan Juri terhormat. Kemudian yang kedua, walaupun sekarang berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk pemerintah dan masyarakat untuk menangani penggunaan ataupun pengelolaan plastik, tetapi pada nyatanya hal tersebut masih tidak bisa terrealisasi dengan baik. Misalnya lihat masyarakat dapat memilah sampah mereka, walaupun masyarakat dapat memilah sampah mereka dengan baik, tetapi lihatlah bagaimana ketika angkutan umum yang membawa sampah-sampah tersebut dan menyimpannya ke tempat pembuangan umum, tetapi karena adanya regulasi yang jelas dari pihak oposisi dengan adanya angkutan umum tersebut dapat memilah sampah mereka, pada akhirnya itu tidak akan berdampak baik pada akhirnya di dunia mereka Dewan Juri. Kemudian sedari walaupun ada berbagai kebijakan pemerintah terkait pengelolaan plastik, tetapi di dunia oposisi masih ada sehingga masyarakat tak bisa mengakses dan menggunakan sampah plastik sekali pakai sehingga goals untuk mengurangi sampah dan membersihkan lingkungan tidak dapat tercapai di dunia oposisi. Mari masuk ke poin komparasi. Yang pertama, sedari dengan pihak oposisi datang ke perdebatan dan tidak akan melarang penggunaan plastik sekali pakai, justru akan memperburuk kondisi di status quo, bukan? Sebab yang pertama, plastik sekali pakai masih tetap akan ada di pihak mereka. Kemudian yang kedua, ketika mereka hadir untuk mengolah sampah, maka dari itu mereka harus memberikan regulasi yang ketat kepada masyarakat terkait bagaimana mereka dapat mengendalikan penggunaan plastik penggunaan plastik sekali pakai sementara plastik sekali pakai masih tetap plastik sekali pakai bisa tetap terproduksi dan tetap terpakai oleh masyarakat di pihak oposisi. Maka dari itu, yang kedua, lihat regulasi yang telah dibawakan oleh pembicara satu kami mengenai bagaimana pelarangan plastik sekali pakai dapat dihadirkan dengan beberapa regulasi itu. Yang pertama, dengan adanya pelarangan pembawa plastik sekali pakai dari tempat umum dan juga privat. Kenapa? Di tempat umum mereka akan sulit terkontrol, namun di ruang privat juga tetap akan perlu diperhatikan, bukan diwajibkan ketika pengangkutan sampah ini dilakukan kepada angkutan umum diwajibkan. Kemudian yang kedua, masyarakat diarahkan untuk menggunakan plastik yang dapat berulang kali, misalnya penggunaan tas kain, tumbler untuk menggantikan botol tersebut. Maka dari itu kami maka sebagai pihak proposisi. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga tim pro. Selanjutnya kepada pembicara ketiga tim kontra. Waktu Anda 5 menit 20 detik dimulai ketika Anda berbicara. Salam lestari dan salam lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator, Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir kami dan para hadirin sekalian. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi dari tim kami ingin membidas dari pihak pro. Dewan Juri yang terhormat, sedari tadi dari pihak pro pembicara satu tidak melimitasi emosi perdebatan kita kali ini. Padahal hal ini sangat urgensi dan sedari tadi tidak jelas arahnya kemana saja Dewan Juri yang terhormat. Dan dari pembicara kedua Dewan Juri yang terhormat, mereka sedari tadi menolak interupsi, sedangkan interupsi merupakan hal yang sangat-sangat urgensi. Hal ini sangat-sangat urgensi bagi kita. Dewan Juri yang terhormat, mereka juga Dewan Juri yang terhormat, sadarilah mereka sedari tadi tidak menyampaikan solusi dan mekanisme penerapan sehingga mereka tidak memberikan alternatif lain dan mereka sedari tadi seakan tidak peduli terhadap dampak negatifnya seperti pada sektor ekonomi. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri yang terhormat, lantas bagaimanakah mereka memberikan jawaban atau alternatif lain? Sedang tidak saudaraku? Dewan Juri yang terhormat, sidang Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara satu dan kedua dari tim kami, mulai dari argumentasi utama, solusi dan mekanisme penerapan. Di sini saya hadir sebagai pembicara ketiga yang akan mengelaborasikan lebih lanjut dan membaginya menjadi 3 tahapan. Slayer yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, mengapa solusi dan mekanisme penerapan kami mulai harus diterapkan
sedari sekarang. Poin Dewan Juri yang terhormat, kami menawarkan solusi pertama, tidak saudaraku, yaitu pemerintah meningkatkan serta membangun infrastruktur sektor daur ulang penggunaan plastik. Mengapa program ini harus mulai diterapkan sedari sekarang? Dewan Juri yang terhormat, karena perlu kita ketahui bersama bahwasanya dengan program ini merupakan langkah yang sangat tepat dalam pemerintah untuk mengambil pendekatan yang lebih holistik terhadap masalah limbah plastik. Ini memberikan solusi berkelanjutan tanpa harus melarang penggunaan plastik sekali pakai. Dengan mendukung daur ulang, pemerintah dapat mempromosikan siklus ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan menciptakan lapangan kerja yang baru di sektor pendaur ulangan. Poin B Dewan Juri yang terhormat, kami juga menawarkan solusi yang kedua, yaitu pemerintah melakukan investasi infrastruktur pemerintah yang, silakan saudaraku. Dua poin yang saya dapat. Pertama, mereka harus merespon soal lingkungan yang buruk dengan juga membuat apa saja dengan penggunaan plastik. Yang kedua, tim oposisi harus membuktikan bahwa apa yang dilakukan penggunaan listrik ini mereka dapat membuat regulasi yang tepat dan juga penggunaan terhadap limbah yang bertumpuk dan juga terus bertambah. Terima kasih. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, berdebat bukan hanya seni berbicara, tetapi seni mendengarkan. Sedari tadi kami sudah menyampaikan solusi dan mekanisme penerapan, yaitu dengan meningkatkan sektor pembangunan infrastruktur sektor daur ulang. Dewan Juri yang terhormat, poin B, kami juga menawarkan solusi yang kedua, yaitu pemerintah melakukan investasi infrastruktur pemerintah yang mengalokasikan anggaran dana untuk infrastruktur pengolahan sampah. Dan mengapa hal tersebut harus dilaksanakan? Karena apabila infrastruktur mendapatkan dana yang memadai serta perhatian yang khusus, akan membuat pengolahan daur ulang plastik tanpa menimbulkan penumpukan sampah. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data yang sedari tadi kami dapatkan dan kami memberikan instruksi terhadap pihak pro tidak berhasil menjawabnya. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Plastik Indonesia, Budi Santoso Sadiman, mengaku keberatan dalam pandangan pemerintah melarang penggunaan plastik sekali pakai. Dalam pandangannya, aturan ini akan menghantam industri dan membuat sekitar 5.000 orang kehilangan pekerjaan. Dewan Juri yang terhormat, di Indonesia sendiri penggunaan plastik sekali pakai sudah menjadi kebiasaan, yang dimana hal tersebut contohnya saja di pasar tradisional pun, Dewan Juri yang terhormat, yang masih menjual dan memakai kantong plastik untuk membungkus apa yang mereka jual. Kantong plastik, Dewan Juri yang terhormat, lebih memiliki banyak manfaat, yaitu terkesan yang tidak memberatkan, fleksibel, multiguna, kokoh, tidak berkarat, serta harganya pun terjangkau. Dewan Juri yang terhormat, apabila kemasan yang digunakan berganti dengan bahan yang lain, maka barang yang dijual akan semakin terbatas. Dan balik lagi, Dewan Juri yang terhormat, hal ini akan menimbulkan dampak pada sektor perekonomian. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri yang terhormat, sedari tadi kami dari pembicara 1 dan kedua sudah menyampaikan solusi yang sangat sistematis, komprehensif, dan mekanisme serta solusi yang jauh lebih solutif. Sedangkan sedari tadi dari pihak pro tidak pernah menyampaikan sama sekali solusi dan mekanisme penerapannya. Dewan Juri yang terhormat, bukankah hal ini sangat fatal? Dewan Juri yang terhormat, perlu kita sadari, berdebat bukan hanya seni berpikir kritis, tetapi juga seni menyampaikan pendapat. Sedari tadi dari pihak ketiga sangat cepat berbicara, bahkan kami tidak bisa mendengar dengan baik apa yang dia sampaikan. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri yang terhormat, tibalah kami di ujung perdebatan kali ini. Argumentasi yang disampaikan dari pihak lawan sungguh indah, dan argumentasi yang kami sampaikan sungguh indah pula. Namun apabila disandingkan kedua argumentasi tersebut, argumentasi kamilah yang berhak memenangkan mosi perdebatan kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga tim kontra. Selanjutnya untuk pembicara balasan dari tim kontra, waktu Anda 3 menit 20 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita di akhir perdebatan. Kami sekali lagi dengan tegas, lugas, dan mantap tetap menolak penuh mosi perdebatan kita pada kali Dewan Juri terhormat. Saya Jeffrey Aljabar selaku pembicara penyimpul yang pada sore hari ini akan menyampaikan 2 hal Dewan Juri. Yang pertama adalah hal-hal yang tidak dapat dijawab oleh rekan-rekanku dari tim proposisi, dan yang kedua adalah keunggulan dari mekanisme dari tim kami. Yang pertama, Dewan Juri,
Sedari tadi, mulai dari pembicaraan pertama, kedua, dan ketiga, mereka belum mampu menjawab bagaimana dengan mekanisme dan solusi yang mereka terapkan akan mencederai setidaknya 3 Dewan Juri terhormat. Yang pertama, yaitu akan berdampak kepada perekonomian global Dewan Juri, karena telah menjadi pengetahuan, telah kita ketahui bersama bahwa industri kertas menyumbang sekitar 1,2% dari PDB global Dewan Juri. Kemudian yang kedua adalah jikalau menerapkan penggunaan plastik sekali pakai Dewan Juri terhormat, hal ini akan mencederai hak konsumen Dewan Juri sebagaimana telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen Dewan Juri terhormat. Sehingga jikalau solusi dan mekanisme mereka terapkan itu diterapkan, hal itu akan mencerai itu juga Dewan Juri terhormat. Kemudian memasuki yang kedua, yaitu keunggulan dari mekanisme tim kami Dewan Juri terhormat. Yang pertama, kami lebih berperspektif terhadap korban. Dalam hal ini adalah masyarakat Dewan Juri, karena perlu kita ketahui bersama bahwa respon data dari Pew Research Center menemukan bahwa 68% data dari responden semua yang ada di negara Dewan Juri terhormat, data dari 68% dari responden yang ada di seluruh negara, mereka mengatakan dengan penggunaan plastik sekali pakai ini mereka merasa nyaman Dewan Juri terhormat. Kemudian Dewan Juri terhormat, sekali lagi kami mengatakan dengan tegas, lugas, dan mantap, sangat-sangat tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan ini akan menerapkan penggunaan plastik sekali pakai. Sekian kalinya kami bangga menjadi tim oposisi. Baik, terima kasih kepada pembicara balasan dari tim kontra. Selanjutnya kepada pembicara balasan dari tim pro. Waktu Anda 3 menit 20 detik dimulai sejak Anda berbicara. Pidato simpulan akan saya mulai dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Mari lihat beberapa poin kemenangan dari pihak proposisi. 1, Dewan Juri, mari lihat dari setup mereka sendiri. Mari lihat bahwa pada akhirnya dengan mekanisme mereka, bahkan mekanisme ini baru dijelaskan lebih lanjut dari pembicara 2 hingga 3, sehingga ini sama sekali tidak bisa dikredit. Contohnya, pembicara 1 hanya membawakan mekanisme tentang pembangunan infrastruktur, investasi, kesadaran masyarakat. Hanya ini yang dibawakan oleh pembicara 1. Tetapi pada pembicara 2, bahkan mereka baru menambahkan masalah daur ulang dan lain sebagainya. Oleh karena itu mekanisme ini sama sekali tidak bisa dikredit, sebab sama sekali argumentasi ini dibawakan terlambat Dewan Juri. Tetapi kemudian sadari Dewan Juri, mereka pun menuduh bahwa tim pro tidak membawa mekanisme dan juga solusi sama sekali. Tetapi sadari pembicara 1 kami sudah membuka perdebatan ini bahkan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh dari sisi kami. Oleh karena itu kami rasa semua tuduhan mereka sama sekali tidak berdasar dan justru mereka yang tidak menyimak dengan baik. Kemudian sadari Dewan Juri, pada akhirnya mari lihat beberapa kesalahan besar dalam tim oposisi dalam perdebatan hari ini. Pertama, Dewan Juri, mereka sama sekali tidak pernah menjawab argumen krusial yang harusnya mereka jawab, yaitu bagaimana pada akhirnya mereka memanjakan kebiasaan masyarakat yang buruk yang terus mereka ikuti pada sisi mereka, tetapi tidak pernah memitigasi pada akhirnya dampaknya ketika pada akhirnya sampah plastik sekali pakai ini akan terus menumpuk dan menjadi permasalahan lingkungan. Ini tidak pernah direspon sama sekali. Kemudian kedua, Dewan Juri, kami sudah bilang bahwa pada akhirnya keunggulan tim pro dan tim oposisi adalah pada akhirnya tim pro terhadap pembangunan keberlanjutan dari segi ekonomi dan lingkungan, dan bahkan hal ini tidak pernah direspon sama sekali oleh sisi mereka yang justru lebih untuk mementingkan keuntungan ekonomi. Sebab kalaupun pada akhirnya mereka mau meningkatkan kesadaran masyarakat, sadarilah kami sudah membuka perdebatan dengan mengatakan bahwa dari evaluasi status quo pada akhirnya pemerintah sudah melakukan banyak upaya, tetapi hal ini tidak memberikan perubahan kepada masyarakat. Oleh karena itu tim pro hadir dalam perdebatan hari ini dengan membawa mekanisme pelarangan itu sendiri. Sebab kami sudah jelaskan Dewan Juri, dengan mekanisme pelarangan ini membuat masyarakat mau tidak mau untuk harus beralih Dewan Juri. Tetapi kami sudah jelaskan komparasinya pada sisi mereka yang bahkan tidak pernah mereka respon, bagaimana pada akhirnya di sisi mereka masyarakat tidak akan pernah merasa punya kepentingan ataupun urgensi untuk beralih memakai produk-produk yang eco-friendly. Pun yang selanjutnya Dewan Juri, kami sudah membahas mengenai masalah ketenaga kerjaan dan lain sebagainya yang bahkan kami rasa tidak pernah ditangkap oleh sisi mereka. Kami sudah jelaskan bagaimana pada akhirnya kalaupun industri plastik sekali pakai ini tertutup, pada akhirnya sektor-sektor seperti produk eco-friendly akan terbuka, sehingga ini juga akan menyerap tenaga kerja pada
dan lain sebagainya. Pun dewan juri, mereka sama sekali tidak pernah merespon bagaimana pada akhirnya mereka harus tetap hidup pro gaya hidup berkelanjutan pada sisi mereka yang telah dijelaskan oleh pembicara tiga kami. Sehingga pada akhirnya dewan juri kami dapat memenangkan perdebatan kita hari ini. Dan masalah limitasi, kami rasa dengan tidak limitasi, kami rasa semua plastik sekali pakai itu penting untuk diperdebatkan sebab mereka memang punya kontribusi besar untuk limbah. Oleh karena itu kami jauh lebih unggul sebab tanpa limitasi pun kami mampu mencapai semua aspek dan kami memenangkan perdebatan hari ini. Baik, terima kasih atas pembicara balasan dari tim pro. Untuk tahap selanjutnya, tahap adjudikasi akan dibawakan oleh Dewan Juri Kak Afla Fikri Mahmud. Kami persilahkan. Cik, baik. Terima kasih banyak. Kita beri aplaus luar biasa untuk sesi perdebatan terakhir. Dan saya pikir ini sesi perdebatan yang lebih menyala ya dari sebelumnya. To be honest aja. Oke, apa yang kami personal melihat bahwasannya argumen dari masing-masing atau secara keseluruhan kami melihat ini terjadi yang namanya stagnansi, di mana setiap ada pembahasan atau debatable masing-masing tidak mengalir dan lebih mempertahankan apa yang sudah terkungkung pada data ataupun argumen yang mungkin sudah ditulis. Sedangkan kalau kita berbicara tentang debatable, ini ada dua pilihannya. Kita bertahan dengan argumen yang ada. Yang kedua, kita membalas dari argumen yang dia buat. Oke? Jadi misal seperti 1,2% global. Kalau kita bisa memanfaatkan argumen itu, global ini banyak sekali, ya. Ada banyak negara. Indonesia berapa persennya? Nah, itu maksud dari poin kedua saya. Sehingga ya hal-hal yang di luar teman-teman tulis di kertas, itu teman-teman harus bisa lebih elaborasi, tidak tertanpa teman-teman yang sudah catat. Itu yang pertama. Poin yang kedua, tentu ini masalah hearing. Kita memposisikan ketika debat, kita jangan cuma sebagai orang yang mendeliver, tapi sebagai orang yang menerima apakah kita paham atau tidak, terutama dalam konteks penyampaian. Oke, jadi sangat baik substansinya, tapi ketika penyampaiannya tidak sampai ke audiens, itu sama saja kami tidak tangkap seperti itu. Jadi ini masukan yang saya pikir bisa teman-teman bisa concern untuk ke depannya. Overall, kami sangat senang melihat perdebatan terakhir pada hari ini lebih ada sensasinya dan lain sebagainya, dan apapun hasilnya semoga itu menjadi semangat bagi teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Afla. Kita telah sampai kepada ujung acara kita pada hari ini. Namun sebelum itu, kepada kedua tim saya ucapkan terima kasih dan saya persilakan untuk meninggalkan podium